2 orang saja. Tuhan itu baik, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan shalom, selamat pagi semua. Buat Anda yang mengikuti ibadah secara offline maupun secara streaming. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Tuhan ada hadir dalam hidup saudara. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa penting sekali kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebentar saya akan bagikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali saya mendapatkan pesan-pesan Tuhan lewat untuk menyampaikan khotbah, justru ketika doa bersama-sama dengan full time dan tim doa di hari Selasa. Dan waktu bulan yang lalu saya menyampaikan tentang from cave to cloud, itu adalah yang saya dapatkan ketika saya berdoa bersama-sama dengan tim doa dan full timer. Demikian juga saudara, khotbah saya hari ini, power to start, power to stop, juga saya dapatkan ketika doa hari Selasa kemarin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sebelum itu saya mau sampaikan dulu sama saudara sesuatu. Ya, puji Tuhan. Saudara siap? The power to start, the power to stop itu ada pada saudara. Anda mesti tahu dulu, the power to start, the power to stop ada pada saudara. Anda ini hebat. Ada yang gak percaya, Anda ini hebat. Coba kalau Anda gak percaya, coba keluarkan HP Anda. Serius, coba keluarin HP Anda. Yang streaming juga, ayo keluarin HP Anda. Serius? Udah? HP-nya udah dikeluarin belum? Keluarin HP-nya. Setiap orang, ini baru saya nih kasih Anda kesempatan keluarin HP hari ini. Sudah? Oke. Anda coba buka apps Anda untuk foto. Kan bisa jago foto kan? Coba ambil yang tempat fotonya. Udah? Kayak mau foto gitu? Sudah? Sudah ya? Sekarang Anda ambilnya itu, selfie. Klik untuk selfie. Anda lihat wajah siapa? Anda mau lihat wajah Anda? Itulah orang yang hebat. Beri tepuk tangan dulu pada diri Anda. Yang hebat itu. Itu adalah Anda sendiri yang hebat. Ada amin saudara? Karena Anda mesti mengerti bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak mati untuk gerejanya yang kalah. Tapi Yesus mati dan bangkit untuk membangun gereja, mendirikan gereja yang pintu alam maut tidak berkuasa atasnya. You have the power to start, you have the power to stop. Anda punya kuasa untuk menghentikan dan Anda punya kuasa untuk memulai sesuatu. Saudara, berapa banyak di antara kita setiap hari bermain dengan alat elektronik? Ada TV, alat elektronik, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatannya bukan cuma sekedar Anda colok di listrik. Kalau Anda colok di listrik, tapi Anda lupa dengan tombol on and off, itu nggak akan berfungsi dengan baik. Betul atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaik apapun Anda colok saudara di alat listrik itu, tapi if you forget to turn it on, itu tidak akan bisa berjalan. Ketika engkau tidak lupa memainkan tombol on off, Anda tidak tahu kapan memulai, kapan menghentikannya. Jadi pagi hari ini saudara, it is not about, bukan cuma saudara Anda connect dengan sorga semata-mata. Yes, it is important, tapi Anda harus tahu di dalam diri Anda ada tombol on, ada tombol off. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa pikirkan perkara yang di atas bukan perkara yang di bumi. Artinya ada tombol on and off. Anda bisa punya tombol mau lihat ke atas, memikirkan di atas atau memikirkan di bawah. It's up to you. Dan Anda punya kuasa itu sebenarnya. Bisa katakan amin saudara? Tahukah saudara pertandingan olahraga ada kapan mulai, ada kapan berhenti? Yang goes? Halo, yang goes? Yes. Yang goes juga tahu kapan mulai, kapan berhenti. Nggak mungkin mulai terus-terusan, harus ada berhentinya. Bisa katakan amin? Saudara yang dikasihi, itu sebabnya kenapa di dalam ibadah juga ada on, ada off. Dan apalagi dalam hidup ini Anda mesti mengerti kuasa itu ada pada saudara. Jadi Anda yang mempunyai inisiatif, karena Tuhan berkata, aku memberikan engkau kuasa dan aku akan memberikan anak kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Betul atau enggak? Artinya apa? Inisiatif ada pada Anda. Tuhan sudah memberikan Anda kekuatan untuk bisa memulai atau Anda mau menghentikan sesuatu. It is up to you. Bukan orang lain yang menghentikan saudara, tetapi Anda yang menentukan. Kalau Anda mau berhenti, Anda yang menentukan berhenti. Kalau Anda mau memulai, Anda yang memulai. Bisa katakan amin? Sedemikian hebatnya? Yes. Karena itu kalau Anda nggak percaya pulang, Anda lihat lagi di selfie itu. Lihat kaca cermin di rumah Anda bahwa Anda itu orang hebat. Haleluya. Yang percaya kita hebat, boleh lambaikan tangan. Amin. Mari saudara, ayat ini yang saya dapatkan ketika
Kemarin doa di hari Selasa, mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Saya berhenti sebentar. Karena waktu saya dapatkan kemarin hari Selasa, waktu doa, saya belum sempat merenungkan lebih dalam. Walaupun saya sudah tahu, tetapi semakin saya renungkan, semakin dahsyat ayat ini, saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Coba bilang orang Tisbe. Sekali lagi, orang Tisbe. Dia artinya adalah orang biasa, orang yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dia bukan dari luar angkasa. Dia bukan tiba-tiba turun dari sorga. Nah, dia adalah orang Tisbe, orang yang lahir di satu daerah namanya Tisbe Gilead. Saudara dan saya adalah orang-orang biasa, tidak tiba-tiba lahir dari sorga, boom, datang ke bumi ini. Itu hanya ada di film-film atau di acara-acara tertentu yang tiba-tiba boom keluar seperti begitu. Saudara yang dikasihi, dikatakan begini, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada apa? Embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Artinya dia berani berkata, sebagai orang biasa, dia berani berkata begini, kalau aku tidak bilang ada hujan, gak akan hujan. Kalau aku bilang gak ada embun, gak akan ada embun. Sebegitu hebatnya Elia, kalau Anda membaca satu pasal sebelumnya, nggak ada nama Elia muncul. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul begitu saja. Saya percaya akan ada waktunya orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang-orang yang tidak pernah diketahui namanya, tiba-tiba dimunculkan oleh Tuhan begitu saja. Because you bring the power to start, the power to stop. Nggak pernah muncul. Siapa orang ini? Tiba-tiba keluar. Tapi Allah sudah mempersiapkan Anda jauh-jauh hari. Yang setuju katakan amin. Saya percaya inilah masa-masa Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi orang yang hebat, to turn that on, to turn off. Karena Anda punya power itu. Haleluya. Ada amin saudara? Kecuali kukatakan sedemikian hebat. Gara-gara dia ngomong begitu, apa yang terjadi? Gara-gara Elia bilang, kecuali yang aku katakan, gak akan ada gak ada embun, gak ada hujan. Apa yang terjadi akibat itu? 3,5 tahun kering. Dia yang memulai. Dia yang memulai, dengan perkataannya dia memulai. Dan yang menarik adalah ketika dia memulai itu, dia sendiri mengalami kekeringan. Apa saudara pikir dia nggak mengalami kekeringan? Dia mengalami, saudara. Ketika dia bilang kering, tidak ada hujan, tidak ada embun, artinya dia alami. Yes, tapi di tengah-tengah dia alami, maka Tuhan pelihara dia. Saya sangat percaya saudara, bahwa apa yang Tuhan lagi kerjakan di bumi ini, dalam setiap season, dalam setiap periode, sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Semua orang alami yang sama, tetapi saya percaya Allah sediakan, Allah pelihara buat saudara dan saya yang punya power to start and power to stop. Percayakah Anda bahwa Tuhan ada dan hadir dalam hidup saudara hari-hari ini? Ada amin saudara? Nah mari kita lihat, itu dia mulai dalam waktu berjalan 3,5 tahun. Lalu kita lihat akhirnya, dia punya power to stop. Dia bukan cuma power to start, tapi dia punya power to stop. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Haleluya. Saudara yakin Anda hebat? Bukan Andanya yang hebat, tapi Tuhan yang dalam diri Anda yang hebat. Tentunya itu yang saya maksud. Saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46 saya bacakan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara tahu waktu saya baca ayat ini, wow, dia bilang sama Ahab, kamu pergi, kamu makan, kamu minum. Sebab dia bilang bunyi derau hujan sudah kedengaran. Siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Nggak ada yang dengar, cuman Elia yang dengar. Halo? Betul nggak? Elia dengar, tapi yang lain nggak dengar. Dari sini saya mendapat sesuatu. Anda siap? Are you ready? Elia bisa menangkap sinyal natural di dalam rohnya. Saya ulangi. Elia bisa menangkap sinyal natural in his spirit. Betul. Makanya dia bilang ini akan ada hujan. Ini sebentar lagi akan stop masa kekeringan. Makanya orang yang berjalan di dalam roh bisa memahami apa yang sedang terjadi di alam natural.
Saya minta Anda perhatikan ngomongan saya ini. If you walk in His Spirit, Anda akan bisa tahu what's going on, apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sekarang. Dan yang berikutnya. You will definitely know. Dan Anda akan bisa tahu kapan ini akan berakhir. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan dimensi spiritual untuk memahami apa yang terjadi saat ini. Anda tidak bisa memahami perkara natural hanya dilihat dari sisi natural belaka. You have to see it to the horizon yang dari Tuhan, bahwa Anda harus lihat in the spirit. Makanya Paulus bilang, bahwa orang yang berrohani bisa mengerti banyak hal, tapi dia sendiri tidak dimengerti. Betul atau tidak? Ada ayatnya itu dalam 1 Korintus pasal 2. Ayat 42. Lalu Ahab pergi, makan, minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kira-kiranya ngapain ini dia? Berlutut begini, ngapain? Ya berdoa lah ya, betul nggak? Apa yang dia dengar itu yang dia doa. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naik ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat berkata, tidak ada apa. Coba bilang, nggak ada apa-apa. Elia bilang apa? Saya dengar akan ada hujan. Betul? Terus dia doa. Terus dia bilang, bujang lihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Nggak ada apa-apa. You know, bahwa ketika Anda berjalan dalam spirit, tidak berarti serta-merta Anda bisa melihat terjadi di dalam natural. Anda butuh sesuatu untuk tetap believe God, trust God, percaya Tuhan, walk in faith, berjalan dalam iman. Ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Pergi, lalu kata Elia, kalau biasanya orang bilang gak ada apa-apa ya, oh gak ada apa-apa ya, ya udah deh gitu. Kita suka begitu tuh. Tapi Elia bilang begini, pergi berapa? Sekali lagi kau lihat. Coba lihat lagi. Demikian sampai berapa kali? Saudara tahu, kalau orang udah bilang, udah 3 kali nih, Anda suruh lihat gak ada apa-apa, bisa-bisa yang berdoa, payah sendiri. Capek sendiri. Kok gak ada apa-apa? But dia tahu, dia dapat ini sesuatu, you pray. Coba lihat. Sampai 7 kali, baru kelihatan ada awan berbentuk telapak tangan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya baca ayat ini, kalimat yang muncul adalah lagu Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you are working. Betul? Even I don't feel it, you are working. You never stop. You never stop working. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak lihat secara natural, but if you sense in the spirit, Allah tetap bekerja. Until one day, hujan luar biasa terjadi. Saudara, dari ini saya bisa melihat Elia dahsyat punya power to start, power to stop. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awannya gede apa kecil? Saya kasih tahu awannya gede atau kecil? Biasanya kita baru yakin kalau awan udah gelap, udah apa, baru akan hujan. Ini baru kecil aja dia bilang, that's it, selesai sudah. Lalu kata Elia, pergi katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turun, jangan sampai kau terarang oleh hujan. Dia tahu bakal ada hujan besar. I believe revival is coming to this country. Akan ada hujan lebat besar terjadi di negeri ini dan di gereja ini. Anda mungkin tidak melihat, gak ada apa-apa, pastor, gak ada apa-apa. I know, gak ada apa-apa. You just keep praying, you just keep moving, you just keep terus pushing. Maka ayat 45, kalau Anda punya iman dan percaya berjalan bersama dengan Tuhan, ayat 45. Anda siap? Dalam, coba kejepin mata saudara gimana? Mengejapkan mata gimana? Cep, gitu. In a blinking of eyes, hujan terjadi.
Sesuatu kalau Tuhan sudah siapkan, kalau dia mau terjadi, dia hanya bisa terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, persis kayak kemerdekaan Republik Indonesia. It's a blinking of eyes. Terjadi saudara dalam sekejap mata, langit menjadi kelam dari 5, cuma hanya telapak tangan, tiba-tiba wush, menjadi gelap. Dan awan badai turunlah, hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan, coba bilang kuasa Tuhan, berlaku atas saya. Saudara, berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya, berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Dia lari duluan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Elia adalah gambaran dari orang percaya yang punya kekuatan untuk memulai dan untuk mengakhiri. Yang setuju katakan amin. Sadari bahwa kuasa untuk memulai dan mengakhiri ada pada Tuhan, dan Tuhan itu ada pada saudara. Dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal, dia yang akhir. Karena itu saya berharap Anda sebagai jemaat Tuhan mau menyadari bahwa kuasa itu bukan cuma ada yang dulu, tapi ada sekarang pada saudara. Yang setuju katakan amin. Anda yakin itu ada pada saudara? Dan itu sebabnya Anda jangan biarkan kuasa ini menjadi mati dan atau terpendam dalam hidup saudara. Itu Anda harus menyatakan, Anda harus breakthrough and blessing boleh terjadi pada saudara. Itu Kisah Rasul ayat 1 ayat 8, kita nggak usah buka. Kisah 1 ayat 8 mengatakan bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. You will receive power. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 19 kita lihat ayat ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini adalah gambaran dari setan, gambaran dari kuasa gelap. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Anda bisa ngeblok kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan Anda. Saya percaya saudara, you have the power to block it sehingga itu tidak membahayakan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Apakah itu musuh yang mencoba menghancurkan kehidupan saudara barangkali? Barangkali pesaing-pesaingmu yang mencoba menghancurkan hidup saudara barangkali? Bapak ibu saudara, orang yang mencoba untuk menggunakan kuasa gelap untuk menghancurkan saudara barangkali? You can block it. Sehingga itu tidak berbahaya buat saudara. Makanya ketika engkau melayani dalam penginjilan barangkali misi ke daerah, ada banyak orang mencoba menghancurkan hidup saudara. Tapi Anda bisa menahan itu karena Anda punya kuasa. Yang setuju katakan amin. Bukankah Anda pernah dengar seorang hamba Tuhan bernama Susan Hoover bersaksi bagaimana dia melayani masuk ke satu daerah, kepala suku itu sediain kopi, ternyata kopi itu racun. Tapi dia minum kopi itu dan dia tidak mati. Ya bukan berarti Anda terus coba-coba pulang minum kopi beracun, nah matilah kau. Anda tidak menantang mencobain kuasa Tuhan, betul atau tidak? But ketika engkau bergerak, tidak ada yang bisa membahayakan saudara. If you move with the Spirit of God. Yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak berani untuk saudara menghadapi pelayanan misi khususnya. Karena kita melihat dari kacamata roh jasmania kita. Ketika kita berjalan dalam kacamata spiritual, horizon dari Tuhan, kita akan lihat kemenangan terjadi. Seorang hamba Tuhan, saudara yang sudah 30-an tahun di Papua, saudara kena malaria berkali-kali. Matanya sudah hampir nggak kelihatan. Dia ke Amerika. Dokter Amerika bilang begini. Apa dok? Nasihat dokter. Kamu jangan balik lagi ke Papua. Karena sekali lagi kalau kamu kena malaria, matamu buta. Hamba Tuhan itu bilang begini. Cuma itu dok? Iya. Kalau cuma itu, saya balik lagi. I tell you. Sampai sekarang dia masih eksis. Istrinya saudara pernah mau diperkosa oleh orang di daerah itu. Bayangkan saudara, trauma yang luar biasa pernah mau diperkosa. Tetapi saudara dengan suaminya balik lagi ke sana memenangkan wilayah itu. Why? There is a power, ada kuasa untuk menghentikan yang jahat dan ada kuasa untuk memulai sesuatu yang baru. Sekali lagi Yesus mati bukan untuk membangun gereja yang lemah, yang tidak berkuasa, tapi gereja yang sedang Tuhan bangkitkan adalah gereja yang tidak bisa dikuasai oleh neraka. Oleh kuasa neraka. Yang setuju katakan amin. Tapi saya mau beritahu sama saudara satu hal. Setan tahu kalau Anda tetap ada koneksi dengan Tuhan, tapi kalau tombol on off-nya rusak, nggak bisa jalan. Ya atau tidak? Is that right? Karena itu saudara yang dikasihi, setan mencoba melumpuhkan kekuatan saudara ini agar supaya saudara tidak bisa melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan.
Anda mau berdoa, silakan. Dia nggak akan takut, saudara. Anda doa-doa aja. Tapi you cannot do anything with that prayer. Anda tidak bisa lakukan apapun dengan doa itu. Karena power itu sudah rusak dalam hidup saudara. Tombolnya sudah rusak. Kira-kira paham nggak? Coba yang paham lambaikan tangan, saudara. Supaya saya bisa lanjutkan dengan baik. Kita bisa tetap berdoa, kita bisa tetap ibadah. Tetapi kuasa itu, tombol itu sudah rusak. Maka apa yang terjadi? Itu tidak akan bisa mengalir. Salah satu cara setan melumpuhkan orang-orang yang seperti begini, saudara dan saya, kita semua, kalau nggak berjaga-jaga termasuk saya, adalah dengan membiarkan saudara terintimidasi. Coba bilang intimidasi. Lebih keras, karena Anda pakai masker, coba lebih keras, intimidasi. Haleluya. Saudara tahu intimidasi bisa berupa rasa takut? Intimidasi bisa rasa terancam. Intimidasi bisa rasa bersalah. Intimidasi bisa rasa tertuduh. Intimidasi bisa rasa tidak berdaya. Halo? Saya ulangi sekali lagi, orang terintimidasi bisa macam-macam. Dia bisa terintimidasi karena ada rasa takut, dia terintimidasi. Bisa juga karena rasa terancam hidupnya, maka dia terintimidasi. Bisa juga rasa bersalah karena melakukan sesuatu yang sudah salah, dia terintimidasi. Banyak orang, saudara, konflik dalam hidupnya karena dia punya rasa bersalah sehingga terjadi intimidasi. Mungkin juga saudara rasa tertuduh, jadi terintimidasi. Rasa tidak berdaya dan seterusnya, Anda bisa tambahkan vocabulary-nya. Saya cerita sebentar. Saya nggak pernah cerita ini sama saudara. Karena ketika saya siapkan khotbah ini, saya teringat. Papa saya, yang sudah almarhum, long time ago, pernah ngalamin intimidasi. Selama hidup saya baru bisa lihat papa saya terintimidasi kayak begitu. Ceritanya begini, saudara. Papa saya baru saja bisa dapatkan jual aset, dan aset itu pernah ditinggali atau dikasih tinggal oleh salah seorang family yang dikasih tinggal di sana. Tapi aset itu dijual. Nah, apa yang terjadi? Orang tua atau family yang tinggal di sana sudah meninggal, tapi anaknya ada di sana. Anaknya minta bagian. Bahwa papa saya akan bagi, pasti. Tapi caranya adalah cara yang menggertak papa saya. Cara menggertak papa saya, saudara. Cara menggertaknya gimana? Pokoknya digertak, ditakut-takuti. Itu papa saya baru pertama saya bisa melihat. Setelah dia pergi, bisa begini nih tangannya. Kalau bahasa Manado apa? Totofore. Totofore. Sampai begini. Saya lihat di depan mata kepala saya, papa saya ketakutannya sampai kayak gitu. Intimidasi. Apa yang terjadi? Anak-anaknya bilang gini, Pak, habis ini papa nggak usah hadapin. Kita yang hadapin. Sampai dia bilang begini, panggil dia, sini. Aku bagi, dia mau kasih semua. Anaknya mana mau? Hadapin dulu kita. Hadapin dulu kita, enak aja. Dia saking udah ketakutannya, udah kasih aja gitu loh, saudara. Anaknya, ya saudara, ya termasuk saya juga, saudara. Haleluya. Walaupun sudah pelayanan, kita hadapi, juga. Enak aja. Gemetar ketakutan. Orang terintimidasi itu bisa kayak begitu loh. Nah, ada satu lagi cerita lucu, mau denger gak? Halo? Mau denger gak? Suatu hari saya dapat laporan, saudara. Ini Mita gak ada ya? Oke, saya dapat laporan dari Mita. Mita bilang begini, Pak, ada seorang ibu komplain loh sama Bapak. Kenapa? Komplain apa? Dia pernah datang di gereja, di GKS beberapa kali. Dia komplain. Komplain kenapa? Dia bilang, kenapa Pak Leo kalau khotbah selalu ngarahinnya ke saya?
Lucu ya, Anda ketawa ya. But itu realitas. Lalu bahasanya sekarang reality show. Emang Bapak ngomong apa sih sama dia? Boro-boro ngomong. Kapan aku ngomong sama dia? Tapi dia berasa loh Pak. Kalau Bapak khotbah, itu sepertinya ngotbahin dia. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, intimidasi bisa seperti itu. Saudara yang dikasihi, makanya Alkitab bilang 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dengan cepat saja. Di sana bahwa setan itu mengaum-ngaum seperti singa untuk bisa menelan saudara. Dia mengintimidasi saudara. Jangan biarkan iman saudara, jangan biarkan pengharapan saudara tertelan oleh intimidasi yang seperti begini. You have the power to start, you have the power to stop. Ada amin? Halo? Coba yang mengerti lambaikan tangan. Saudara mau tahu kenapa? Intimidasi itu memanipulasi pikiran saudara. Intimidasi itu memanipulasi hati saudara. Sehingga saudara mengambil tindakan berpikir menjadi tidak lagi sebagaimana yang Tuhan mau. Bukankah saudara Saul pernah ngalamin intimidasi? Dengan siapa? Goliat. Pernah saudara? Anda pernah baca ayat itu bukan? Saudara, dia ngalamin intimidasi oleh Goliat 40 hari, siang sore, terus mengeluarkan perkataan intimidasi, membuat Saul dan tentaranya takut menghadapi itu. Fokusnya Saul berubah bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya, kepada keadaannya. Sampai ketika Daud menghadapi intimidasi itu, dia pun memakaikan jubah perangnya kepada Daud. Artinya apa? Saul sedang memberitahu kepada Daud, kalau kamu menghadapi intimidasi ini, pakai pengalaman saya. Pakai pengalaman saya sebagai seorang prajurit, sebagai raja yang pernah berperang. Tapi Daud bilang, no, aku tidak mau mengandalkan pengalaman ini. Aku mengandalkan Tuhan yang punya kuasa untuk mengalahkan intimidasi ini. I have the power to stop it. Ada amin saudara? Tahukah Bapak Ibu saudara, fokus saudara dan saya bisa beralih because of intimidation. You have the power to stop it. You have the power to start something good. Apakah saudara pikir Elia tidak pernah ngalamin intimidasi? Aha. Saudara, Anda tahu saudara, Elia yang membuka bahwa tidak akan ada hujan kecuali perkataanku, lalu hujan turun, dia punya power itu. Tapi suatu titik, saya kasih tahu, suatu titik dia kena intimidasi. Halo? Anda baca ya nanti ya di rumah ya, karena saya sudah dikasih tanda-tanda akhir zaman. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4, dan 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Oke? Anda baca. Kalau enggak Anda baca seluruh pasal deh, 1 Raja-Raja 19. Oke? Janji Anda baca ya. Oke. Saya cuma ambil kesimpulannya aja. Apa yang terjadi dengan Elia ketika dia mengalami intimidasi? Itu yang perlu Anda ketahui. Saya renungkan ayat ini, cerita tentang Elia saya baca ulang setelah kemarin hari Selasa saya dapatkan dalam doa. Anda siap? Kalau Anda mau catat boleh, tidak ada di saya punya slide. Elia ngalamin intimidasi, akibatnya fokusnya bergeser. Coba bilang fokus bergeser. Fokusnya bergeser kemana? Perhatikan baik-baik. Dia bilang aku mau mati aja, begitu kan kira-kira? Angkat nyawaku, betul? Seorang nabi yang dahsyat bilang, aku mau mati aja mendingan. Intimidasi bikin orang seperti gitu. Artinya begini, siap? Fokusnya bergeser. Dia membayangkan kematian lebih daripada mujizat yang ia lakukan sebelumnya bersama dengan Tuhan. Hati-hati dengan intimidasi. Oke. Saya ngomong ini saya perlu jelaskan sama saudara agar supaya saudara jangan salah paham. Di dalam fase hidup ada banyak yang bisa menakutkan saudara dan saya, betul? Fase hidup yang sekarang adalah fase hidup yang menakutkan adalah penyakit. Betul? Elia bergeser fokusnya dari Tuhan yang selama ini sebelumnya
Tuhan bekerja lewat dia dan kuasa mujizat terjadi. Karena terintimidasi, lihat sini. Karena terintimidasi, fokusnya bergeser. Bergesernya melihat kematian karena Isabel bilang besok waktu segini kamu juga akan mati. Seperti nabi-nabi Baal itu. So yang dia bayangkan adalah kematian. Karena dia membayangkan kematian, dia lupa bahwasanya apa yang dia pernah kerjakan kemarin bersama dengan Tuhan. That is intimidation. Itu power of intimidation Anda harus patahkan dengan power to start and power to stop. Yang ada pada saudara. Saudara ngerti? Saudara nangkap? Ini bukan cuma sekedar peristiwa sekarang saja. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi ada peristiwa apa dalam hidup saudara. Jangan sampai it is come back to you. Apa yang terjadi dengan dia? Elia bukan cuma bergeser fokusnya, merasa putus asa. Dia tidak berdaya, dia tidak berarti, dia merasa bersalah, dia merasa gagal, dan seterusnya itu yang terjadi pada dia. Betul nggak? Baca cerita Elia ini saudara, sehingga dia akhirnya hidup dalam persepsinya sendiri. Sehingga dia bilang seolah-olah cuma dia doang. No, Tuhan bilang aku sudah siapkan orang yang lain di luar. Yang tidak mencium Baal. Haleluya. Amin. Apa yang terjadi kalau intimidasi sudah berhasil masuk dalam diri seseorang? Ada banyak hal bisa terjadi. Anda melihat keadaan, terintimidasi. Sadar atau tidak sadar akan seperti itu. Anda dengar informasi, terintimidasi. Karena memang pada dasarnya sudah terintimidasi. Oke. Siapa yang pernah ngalamin begini? Saya nggak tahu dalam pengalaman hidup saudara ada atau enggak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Dengar telepon berdering, ketakutannya luar biasa. Pernah? Anda mungkin nggak pernah, tapi ada orang yang pernah ngalamin begitu. Anda pernah tahu ada orang ngalamin gitu? Dengar telepon berdering, dia gemeter. Itu apa tuh? Kalau begitu, kok teleponnya nggak salah? Telepon bunyi biasa, betul ya? Tapi kenapa dia jadi gemeter? Karena ada telepon yang pernah mengintimidasi dia. Setuju atau enggak? Dengar bel rumah bunyi, cepet-cepet lari terbirit-birit. Kenapa? Intimidasi. Pernah ngalamin gitu? Kalau Anda nggak pernah, puji Tuhan, berarti ada power on off-nya bagus ini. Anda menerima nasihat dari orang, terintimidasi. Seperti ibu tadi, Anda dengar khotbah, terintimidasi. Nah, saya mau kasih saudara lihat slide ini. Coba, ada slide-nya. Intimidasi menyebabkan manusia dihantui oleh pikiran dan emosinya sendiri. Tahukah saudara, kalau bahasa Inggrisnya bilang, you are haunted by your own feeling. You are haunted by your own thoughts. Engkau dihantui oleh pikiranmu sendiri, dihantui oleh emosimu sendiri, because that intimidation. Dan Anda harus bisa lepas dari intimidasi. Halo? Ada amin? Anda sudah catat ya? Saya akan kasih saudara video pendek. Pendek, jangan bilang panjang amat, enggak, pendek. Anda sudah sering nonton video ini, Anda akan ketawa nonton video ini. Yakin saya Anda akan ketawa. Terutama yang di depan ini, Pastor Lewi. Karena dia pernah kasih juga share sama beberapa waktu yang lalu. Lucu menurut saya ini. Anda siap mau nonton sebentar? 1-2 menit? Halo? Oke, kita lihat. Video pendek. Saudara tahu nggak, film ini anak kecil ini takut karena apa? Hah?
It is intimidation. I tell you. Anak ini ada di bayangan pikirannya, itu ada yang ngejerin dia. Itu intimidasi. Sekali intimidasi menghantui pikiranmu, menghantui perasaanmu, Anda akan seperti anak ini. Dikejar oleh bayanganmu sendiri. And Anda harus release and free from this. Karena kalau dia berhasil, setan berhasil merusak tombolmu. That's it. Anda mau doa, Anda mau connect, Anda mau apapun, on off-nya rusak. Tetap aja gak bisa apa-apa. You have the power to stop. You have the power to stop. Yang setuju katakan amin. Dan saya berdoa, bagi Anda yang hadir, ataupun yang menyaksikan melalui streaming, siapapun Anda, jemaat GKS Light to the Nation ataupun bukan, kalau Anda sedang mengalami intimidasi, percayalah Allah beri kuasa kepada saudara to stop it and to start a new thing. Katakan amin. Anda boleh bisa dalam pelayanan, Anda boleh bisa di dalam doa, Anda bisa dalam apapun. Posisi Anda sebagai apapun silakan. Tapi jangan sampai intimidasi terjadi. Bagian terakhir, penutup. Bagaimana supaya tombol yang itu tidak rusak? Cepat saja ya. Bagaimana supaya tombol itu tidak rusak diaktifasi kembali? Yang pertama, alami Tuhan. Tidak ada jalan lain, Anda harus alami Tuhan. Dan fokus kepada Tuhan dan firman-Nya lebih daripada keadaanmu sendiri. Itu sebabnya Tuhan menghampiri Elia dengan suara sepoi-sepoi. Ketika dia alami Tuhan, dia tahu siapa yang dia layani. Dia tahu bagaimana hidupnya yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus pada firman. Jangan biarkan saudara, situasi saudara menghantui saudara. Ekonomi menghantui saudara, pekerjaan menghantui saudara, membuat Anda stres berlebihan. Halo? Bukankah kita bilang segala sesuatu ada waktunya? Kalau dalam bahasa Inggris, in everything as there is a season. Ada musim. Musim itu gak selamanya sama terus. Suatu hari akan berhenti. It's a seasonal. Kalau pekerjaanmu hari ini babak belur, itu seasonal. Akan waktunya Tuhan sediakan sesuatu yang baru. Ada amin saudara? Gelombang juga gak selalu pasang, ada surut. Ada waktunya. Tapi jangan sampai di waktu-waktu engkau sedang mengalami situasi yang gak mengenakan buat saudara, membuat Anda terpuruk. No, Anda harus alami Tuhan. Breakthrough and blessing, Anda perlu alami. Amin. Saya pernah khotbahkan mengenai from cave to cloud. Bagaimana saudara seorang Gideon ketika dia mengalami Tuhan, sesuatu berbeda dalam hidup. Pengalaman pribadimu sama Tuhan di dalam hari-hari seperti ini sangat penting saudara. Lebih daripada kata orang. Lebih dari pengalaman seperti yang Saul mau coba pakaikan pengalamannya kepada Daud. Amin. Dunia selalu akan terus mengakhiri keadaan, tidak akan pernah mengakhiri intimidasi buat setiap orang percaya, termasuk di dalamnya buat saudara dan saya. Kalau saya ngomong ini, saya takut nanti saya mengintimidasi saudara nih. Saya ini tergelitik untuk ngomong sesuatu sebenarnya. Ngomong apa jangan? Hah? Ngomong apa jangan? Yang online? Ngomong jangan, nggak ketahuan sih saudara. Ya. Saya baca satu berita kemarin. Dokter penasehat Gedung Putih lepas dari kontroversi yang sedang terjadi. Seorang dokter ini bilang begini, saya memprediksi virus corona tidak akan pernah berakhir. That's his prediction. Prediksi saya, virus corona tidak akan pernah berakhir. He is a doctor, penasihat Gedung Putih. Atas dasar itulah
Sekarang secara internasional mulai dikatakan kita harus hidup berdamai dengan COVID. Lalu komentar dari netizen orang Indonesia bilang, kenapa baru sekarang ngomong? Pak Jokowi ngomong udah lama, katanya gitu. Saya berharap apa yang saya ngomong tidak mengintimidasi saudara. But that's the doctor says. Virus corona tidak akan pernah berakhir. Apa benar atau enggak? I don't know. Saya berharap itu hoax. Tapi yang pasti Anda perlu alami Tuhan. Ada amin. Ada amin. Yang kedua, renungkan kebaikan Tuhan. Anda bukan cuma merenungkan firman-Nya, tapi renungkan kebaikan Tuhan. Apa yang dia sudah pernah lakukan dalam hidup saudara? Renungkan baik-baik. Haleluya. Siapa yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Coba angkat tangan, termasuk yang online, ayo, yang streaming. Walaupun saya tidak lihat. Renungkan itu baik-baik. Bahwa God is good all the time. And all the time He is good. Dan yang ketiga, dengarkan suara voice Tuhan yang seringkali berbicara lembut di hatimu. Tidak harus dalam bentuk gempa, tidak harus dalam api seperti datang kepada Elia. Api datang, tidak ada suara Tuhan. Gempa datang, tidak ada suara Tuhan. Tapi sepoi-sepoi suara Tuhan ada di sana. Saya kasih tahu saudara ya, perhatikan baik-baik. Saya stop di poin ketiga, walaupun ada poin yang lain. Oke, perhatikan. Gempa itu adalah suara yang keras. Semua orang bisa dengar, betul? Api itu semua orang bisa lihat. Tapi sepoi-sepoi itu hanya pribadi yang bisa dengar. Betul atau tidak? Anda harus hati-hati dengan noise. Hati-hati dengan noise yang semua orang bisa dengar. Halo? Tapi dengarkan the still voice. Suara di hati. Sepoi-sepoi. That is the voice of God. Bapak Ibu, ayo, kita sebagai anak Tuhan, you have the power to start. You have the power to stop. To start something new, good, sesuatu yang baru dan baik, dan menghentikan sesuatu yang jahat. Kita berdoa buat negeri ini, kita berdoa buat dunia ini. Apapun yang terjadi yang jahat akan disingkapkan oleh Tuhan. Biar hanya kebaikan yang memerintah muka bumi ini. Bisa katakan amin? Anda yakin bahwa Anda punya power tombol itu ada pada saudara? Pastikan itu tidak rusak. Coba bilang begini, pastikan. Saya akan pastikan tombol itu tidak rusak. Sekali lagi, saya akan pastikan tombol itu tidak rusak dalam diri saudara dan saya. Amen? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa mengucap syukur pagi hari ini. The power to start, the power to stop ada pada kami. Mari Tuhan, berbicara Tuhan kepada umat-Mu setiap kami hari ini. Untuk kami menyadari bahwa tombol on dan off itu ada pada kami. Dan kami tidak mau tombol dan on and off ini menjadi rusak. Tapi tombol on and off ini untuk terus bisa berfungsi dengan baik. Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Mari Tuhan memberkati umat-Mu dengan berkat yang berkelimpahan. Baik yang hadir dan secara fisik maupun melalui streaming. Berkati mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Aku percaya Roh Kudus Engkau terus berbicara di hati pikiran mereka. Semua orang hari ini. Bahwa Tuhan berbicara dengan sepoi-sepoi di hati. It's the voice, it's not the noise. Yang gempa menggemparkan. Atau api yang menakutkan. Tapi ada suara yang baik, yang lembut berbicara kepada kami. Pagi hari ini berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan kami. Engkau terus berbicara kepada kami. Bawa kami Tuhan untuk masuk ke level yang baru dari waktu ke waktu. Supaya dengan demikian Tuhan kami mengerti dan menyadari. Keberadaan Tuhan adalah
dahsyat, Alfa dan Omega. Kami menyerahkan Tuhan umat-Mu dalam tangan-Mu hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan. Percayalah Dia ada di dalam hidupmu. Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Ketika Petrus ada dalam gelombang yang besar, Yesus jalan di atas air dan Dia berkata, ini aku, jangan takut. Hari ini Tuhan juga berbicara pada saudara, ini aku, jangan takut. The power to start, the power to stop ada pada kami. Kami akan menghentikan intimidasi. Kami akan menghentikan setiap keburukan. Kami akan menghentikan setiap siklus kekalahan dalam hidup kami. Kami akan menghentikan the power to stop segala sesuatu yang akan menghambat langkah-langkah kami kepadamu. I will stop it. Dan aku akan start dengan sesuatu yang baru. Start dengan sesuatu yang baik. Start dengan sesuatu yang Tuhan sudah arahkan dan rencanakan bagi kami. Terjadi di antara umat-Mu hari ini. In the name of Jesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless you all. Puji Tuhan. I'll see you next week. God bless you.